Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Agus Kurnia atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mutla'il. Rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Majelis Qur'ani Fakultas Dakwah, alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin setiap minggu, yaitu majelis Qur'ani. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu mempunyai 4 makna. Yang pertama, Al-Qadar itu dapat diartikan sebagai penetapan. Jadi kalau digabungkan dengan lail adalah, nah hal ini didukung kullu amrin hakim. Quran surat Ad-Dukhan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang pada malam hari itu khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, kemudian menyadari dosa-dosanya, bahkan bertekad tidak mengulanginya lagi, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian lain dari Al-Qadar itu artinya adalah sempit. Nah, kenapa dikatakan sempit? Pada malam itu turunnya Al-Qur'an, sehingga apa? Malaikat begitu banyak yang turun ke muka bumi ini, ke dunia ini, sehingga apa? Saking banyaknya malaikat yang turun, maka dunia ini penuh sesak dan sempit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat tadi itu hanya tentang makna secara bahasa saja. Ya, secara bahasa ya bisa kita terima saja, bisa dibenarkan. Ya. Nah, itu yang berkaitan tentang Al-Qadar. Yang pasti malam Al-Qadar itu adalah intinya adalah malam yang mulia, malam yang hebat di mana Al-Qur'an itu turun. Entah itu pendapat yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau ada yang mengatakan turun itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang diperuntukkan di mana Al-Qur'an ini untuk seluruh umat di muka bumi ini. Nah, kemudian yang kedua, ada pertanyaan, apa maksud lebih baik dari 1000 bulan? Ya. Nah, ini kita bisa lihat ada suatu pertanyaan dalam Al-Qur'an itu di ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu ada ungkapan wa ma adraka. Nah, kalau sudah ada ungkapan wa ma adraka, itu biasanya istilah seperti ini tidak digunakan Al-Qur'an kecuali memang menyangkut persoalan-persoalan yang hebat, yang besar, yang memang tidak mudah untuk diketahui hakikatnya. Maka penggunaan ungkapan tadi wa ma adraka itu pasti dikaitkan dengan Lailatul Qadar, yang hal itu memang sangat mulia, sangat hebat, yang dimana hakikatnya memang sulit, tidak mudah untuk diungkap kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskanlah berdasarkan firman Allah ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika wa ma adraka ma Lailatul Qadr, maka jawabannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini ada kata alf. Alf itu artinya 1000. Ya, alfi syahrin artinya 1000 bulan. Nah, ungkapan 1000 ini memang tidak harus
dipahami sebagai bilangan. Bilangan seperti bahwa 1000 itu di atas 999 atau 1000 itu bilangan yang di bawah 1001. Ya, tetapi kata 1000 ini secara umum artinya adalah banyak. Ya, maksudnya adalah pengungkapan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan menunjukkan bahwa malam itu memang istimewa melebihi malam. Ya. Maka nilai pahala ibadah pada malam Al-Qadar itu melebihi nilai pahala dibandingkan dengan ibadah pada 1000 bulan yang lain. Nah, kalau kita konversikan, ya 1000 bulan itu konversi ke tahun ya sekitar 83 tahun tambah 4 bulan. Nah, ini kan sebetulnya subhanallah ini waktu yang sangat lama. Ya. Nah, karena subhanallah ini memang kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana rata-rata umur bagi umat Nabi Muhammad itu ya sebetulnya tidak sampai ya mencapai waktu 1000 bulan itu sangat jarang sekali. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa umurnya umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Maka kalau sudah lebih daripada itu, wah bonusnya alhamdulillah itu banyak. Nah, jadi karena umurnya umat Nabi Muhammad itu singkat dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, maka Allah berikan satu malam yang dimana malam ini mempunyai keutamaan melebihi dari 1000 bulan. Subhanallah. Nah, maka atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita ini umat Nabi Muhammad diberi malam Al-Qadar yang istimewa. Maka Rasulullah pun menganjurkan umatnya apa? Untuk berusaha bagaimana mendapatkannya. Ya, caranya adalah dengan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, nah nanti insya Allah kita akan bahas tentang hadis-hadisnya. Nah, pada malam Al-Qadar, para malaikat dan ruh, maksudnya ruh ini Jibril ya, itu turun silih berganti ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengatur segala urusan. Ya, dan kedamaian yang tersebar pada malam itu sampai terbitnya fajar. Ya, para ulama memahami kata salam, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu pada ayat terakhir di surah Al-Qadar itu ini sebagai ucapan yang mengandung doa. Jadi para malaikat itu saking banyaknya itu yang ada di langit dunia ini, malaikat ini mendoakan setiap orang yang ditemuinya. Ya. Maka pada malam Qadar itu agar apa? Agar manusia itu terbebas dari segala kekurangan lahir dan batinnya. Nah, Masya Allah, maka mudah-mudahan kita semuanya betul-betul bisa menggunakan kesempatan ya yang insya Allah ya malam Lailatul Qadar ini dikatakan Rasulullah memang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, terkait kapan malam Al-Qadar ini, ya ini ada berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam akhir dari Ramadan. Nah, malam ganjil dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu berarti dimulai dari tanggal 21 Ramadan, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Namun Rasul memang tidak memastikan kapan tepatnya malam Al-Qadar itu datang. Karena memang ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ambil hikmahnya, mengapa waktu Lailatul Qadar ini memang menjadi rahasia? Hikmahnya adalah setidaknya dengan dirahasiakannya waktu terjadinya Lailatul Qadar, kita bisa terfokus, ya terfokuskan diri kita meningkatkan ibadah Ramadan itu selama sebulan penuh. Ya.
Jadi tidak hanya di malam 10 saja, 10 terakhir, tapi kita bisa fokus nih sebulan penuh. Nah, maka memang seyogianya intensitas kesemangatan menunaikan ibadah di bulan Ramadan itu jangan hanya di awal saja, ke akhir-akhir jadi melempem. Makanya kita ada istilah cek orang Sunda mah mun erek ke akhir Ramadan mah masjidnya ngalegaan gitu. Ya itu memang hampir di mana-mana gitu ya. Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang hampir di mana-mana. Kemarin waktu malam Minggu ketika pertama kali malam Ramadan itu ditetapkan, meskipun juga ada yang malam Sabtu ya, yang mulai saumnya di hari Sabtu, itu Masya Allah maghrib itu dari mulai maghrib itu sampai ke Isya, Masya Allah padatnya masjid itu. Tapi mulai masuk ke 10 bilangan 10 malam yang keduanya 11, 12 sudah mulai berkurang ya. Wallahu a'lam. Nah, ini dia. Nah, jadi dengan hikmahnya dirahasiakan malam Lailatul Qadar ini kita bisa fokus ibadah itu sebulan penuh. Nah, jika malam Lailatul Qadar itu memang terjadi pada salah satu malam dari bulan Ramadan, intinya apa? Karena kita memang fokus ya di setiap harinya, maka secara otomatis insya Allah kita akan meraihnya. Nah, meskipun memang waktu pasti dari Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebagaimana sabda Nabi yang telah tadi saya bacakan bahwa memang ini ada rentang waktu ya yang terjadi, yaitu kapan? Di antara 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih spesifik lagi, Rasulullah mengatakan bahwa pada malam ganjil dari 10 malam tersebut. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad melebihi hari-hari yang lainnya. Subhanallah. Ya, ijtihad di sini adalah maksudnya mencurahkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan beliau di mana memang ini melebihi dari biasanya di hari-hari atau malam-malam yang lain. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Nah, ini saya hanya sekedar mengutip saja. Wallahu a'lam bishawab tentang kebenarannya. Nah, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus yang dijuluki Habib Sa'ad, ulama yang sangat produktif ya, berkebangsaan Yaman, beliau membuat buku Lailatul Qadar, fadluha wa alamatuha wa ma yustahabu fi'luha. Ya. Di halaman 12 sampai 15 ini beliau menjelaskan memang sih ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Menurut beliau itu setidaknya ada 12. Yang pertama, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu banyaknya para malaikat yang turun ke bumi sehingga memang tidak terhitung jumlahnya. Tanda yang kedua adalah menjadi malam yang dipenuhi kebaikan dan kemudahan. Dan biasanya cuaca di dalamnya sangat bersahabat. Tidak panas dan juga tidak dingin. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Ya, Imam Al-Baihaqi menuliskannya meriwayatkan dalam Syu'abul Iman nomor 3693. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri, di dalam Lailatul Qadar itu Lailatun samhatun tolaqatun, ya, malam yang penuh kebaikan, kemudahan, la harata wala baridata, tidak panas, tidak dingin, tusbihu syamsuha sabihuha dha'ifatu hamra, ya, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan.
Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, menjadi malam yang dipenuhi dengan taburan cahaya. Bahkan menurut beliau, menurut Habib Sa'ad ini, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu bisa dibuktikan. Kalau kita ingin tahu bagaimana malam ini penuh dengan taburan cahaya, bisa dibuktikan dengan pergi ke tempat yang steril, yang jauh dari sinar lampu, ya. Karena memang kalau di kota kan sudah terlalu banyak lampu. Nah, yang keempat, di malam Lailatul Qadar itu hati merasa lebih tenang di antara malam-malam lain. Ya, ciri yang kelima, bahkan dada ini terasa plong. Ya, seakan-akan ini bebas hati dada ini seakan-akan tidak ada beban, ya. Tidak ada beban sedikit pun, melebihi malam-malam sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam, anginnya bertiup tenang, tidak kencang, ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang terbiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, biasanya pada saat turunnya malam Lailatul Qadar ini tidak terasa jenuh dan gelisah. Jadi lebih nyaman, ya, dalam lautan kenikmatan beribadah. Yang kedelapan, matahari di pagi hari bersinarnya tidak begitu cerah, ya, dan agak kemerah-merahan. Bisa saja yang kesembilan juga tandanya orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malam Lailatul Qadar dalam tidurnya, ini dia sebagaimana yang dialami oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang Allah kehendaki untuk mendapatkan Lailatul Qadar biasanya itu bisa terlihat di dalam tidurnya, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ya. Nah, yang lainnya juga memang ada tanda lain yang memang ini tidak didasarkan kepada hadis, tetapi didasarkan pada pengalaman dan kesaksian beberapa orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah dapat Lailatul Qadar. Nah, ini bisa dilihat dalam tanda ke-10, 11, dan 12. Ada beberapa orang yang merasakan bahwa air laut pada saat turunnya malam Lailatul Qadar itu menjadi tawar, tidak asin sebagaimana biasanya. Bahkan di beberapa daerah yang biasanya dipenuhi oleh anjing, ya, ataupun keledai, itu biasanya suara anjing itu menjadi steril, tidak ada yang menggonggong. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mendapatkan pengalaman bahwa pepohonan itu terlihat menjadi tunduk tawadhu, ya, menundukkan ranting serta daunnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sujudnya. Sujud, nah seakan-akan seperti itu. Kemudian mengutip juga saya dari apa yang disampaikan oleh Habib Sa'ad, ada tips mengetahui malam Lailatul Qadar, tapi ini memang, ya, ini hanya menurut pendapat beliau, dan beliau pun mengambil dari pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syadzili. Ya, ada cara katanya, bagaimana kiat dan metodenya untuk mengetahui malam Lailatul Qadar. Nah, menurut Imam Asy-Syadzili dan Imam An-Nawawi, jika bulan puasa dimulai hari Ahad dan Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu biasanya jatuh pada malam ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hanya metode memang yang dulu Imam Asy-Syadzili dan Imam An-Nawawi rasakan. Berpuluh-puluh tahun beliau melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, ini kebetulan kalau di kita kan dimulai puasanya hari Ahad, ya. Nah, ada juga yang Sabtu. Ada juga yang Sabtu. Nah, kalau Ahad berarti kalau Ahad sama Rabu perkiraan Lailatul Qadarnya malam ke-29. Jika dimulai hari Senin maka jatuhnya pada malam ke-21. Kalau dimulainya hari Selasa dan Jumat maka biasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Nah, maka kalau dimulai pada hari Kamis biasanya jatuh pada malam ke-25. Dan kalau dimulai pada hari Sabtu maka jatuhnya pada malam ke-23. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya pendapat dari Imam Asy-Syadzili dan Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut sedikit ingin menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Kalau kita melihat kepada riwayat lain yang terdapat dalam uraian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 hari tersebut. Bagaimana Rasulullah itu menghabiskan 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Siti Aisyah berkata, "Idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah itu bila memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya, ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan juga membangunkan keluarganya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita melihat kepada hadis yang tadi yang dibacakan, jadi ini setidaknya bisa menjadi pedoman bagi kita, ya rule model bagi umat Islam itu dalam rangka menyempurnakan ibadah bulan Ramadan. Ya, bagaimana rule-nya? Yang pertama berdasarkan hadis tadi, bahwa yang pertama pedomannya mari kita banyak mengencangkan sarung, gitu ya. Ya mah bahasa majas mulanya. Kontina balaghah mah. Iya, itu mah metafora maksudnya Bu ya, metafora itu tuh ya. Maksudnya apa mengencangkan sarung? Ya, Nabi SAW itu benar-benar beliau mencurahkan tenaga, kemampuannya. Maksudnya mengencangkan sarung itu menjauhi istri-istrinya. Itu. Catat kenge bapak-bapak kenge 10 malam terakhir wayah Nabi talian heula sarungna. Apa Gitu. amat pengantin baru. Dalam hal ini maksudnya tidak menggauli mereka dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Yang kedua, menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam di sini pada 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah menjauhi tempat tidur. Kalau tadi mengencangkan sarung, yang kedua itu menghidupkan malam dengan menjauhi tempat tidur. Itu. Untuk apa menjauhi tempat tidurnya? Menghidupkan tidur, menidurkan yang suka hidup. Kata mah mukhalafahnya. Itu boleh. Filosofinya boleh versi Parabat ya. Jadi menidurkan yang hidup gitu ya. Itu. Menjauhi tempat tidurnya Rasulullah itu dengan apa? Melaksanakan ibadah sehingga malamnya hidup. Itu. Beliau memperbanyak ibadah, mulai sholat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, ya, sekarang ibadah-ibadah anu sanesna. Ya, jadi keheningan malam dan sepinya aktivitas itu, aktivitas dunia itu akhirnya menjadi waktu yang tepat untuk kita bagaimana? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pedoman yang kedua kalau kita melihat kepada hadis yang tadi dibacakan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu biasanya membangunkan keluarganya. Jadi inilah memang Rasulullah itu tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi solehna teu sorangan gitu. Inilah membentuk kesolehan sosial. Ya, beliau membangunkan keluarganya, mengajak mereka ya, untuk melaksanakan ibadah malam serta meraih pahala bersama-sama. Itu yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, karena mengapa Rasulullah begitu? Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala keluarga.
Ya. Karena beliau tidak mau ingin membiarkan mereka itu, maksudnya keluarganya, terlelap dalam tidur, yang akhirnya melewatkan pahala yang dihidangkan oleh Allah, itu dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di 10 malam terakhir itu Allah menghidangkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kasarna mah pemi urang bade tuang gitunya, tamu itu nu gaduh bumi itu orang teh tamu, wah segala rupi aya misalnya wallah meni ieu pisan gitunya. Nah ieu mah nu dihidangkeun teh pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, maka kalau dilewatkan hidangan pahala ini dengan dilewatkan dengan begitu saja dengan tidur, memang sangat disayangkan. Nah, memang ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha mar'atahu fa in abad nawdaha fi wajhil ma. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, kemudian dia sholat, wa ayqadha mar'atah, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya itu menolak katanya, nuju kulam teh digugahkeun, mah mi neng gugah atuh netepan gitu. Misalkan gitu si istrina teh, fa in abad nawdaha fi wajhil ma, maka Rasul kemudian kemudian laki-laki itu memercikan air ke mukanya. Nah, jadi sanes diguyur kucai saemer. Itu udang icih misalkan gitu gitunya. Nah, segitu. Jantan dengan sangat lembut sekali dibangunkan, dipercikan air. Kemudian juga rahimallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ya, kasih sayang bagi siapa? Imra'atan, kepada seorang wanita, qamat minal lail, yang dimana dia bangun ya pada malam hari, fasallat, kemudian wanita ini dia salat, wa aiqadhat zaujaha, kemudian wanita ini membangunkan suaminya. Fa in aba, kemudian misalkan menolak suaminya, naudhat fi wajhil ma, sami oge kucai teh dikepretkeun gitu. Sanes ngepretkeun panangan kana rarai sanes, tapi ngepretkeun cai kana raraina anu janten carogena. Nah, maka wanita seperti itu akan mendapatkan apa? Kemuliaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah setidaknya mungkin hadis tadi ya yang disimpulkan menjadi 3 pedoman, 3 model rule ya dalam menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, semoga mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakannya dan meraih Lailatul Qadar serta memperoleh keutamaan keistimewaannya dengan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dasarnya hanya iman dan mengharap ridha Allah saja, pahalanya itu makumah Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan orang sadayana gaduh kemampuan, kesehatan, mudah-mudahan orang sadayana dina sasi Ramadan tahun ieu salajengna oge muliakeun kesempatan tiasa meraih Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Dicekapkeun lagi simkuring sakitu. Mangga diuihkeun deui ka MC Pak Agus. Mangga Pak Agus. Aduh, gaya suaraan Pak Agusnya.
Eta masih di mute atuh dah. Buka mute nah. Ah, Ya, alhamdulillah. Nuhun Pak Ustadz. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu saudara mau bertanya mengenai hal ini, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk tanya jawab. Mana dipersilakan untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Agus, tiasa naros. biasa pisan. Mangga Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Fauzi pencerahannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditinggikan ketakwaannya, diberikan malam Lailatul Qadar. Jadi ya ada beberapa ciri ya, apa yang mungkin menjadi ciri khas dari malam Lailatul Qadar. Dari berbagai sumber tadi Pak Fauzi sudah menjelaskan ya Pak Fauzi. Hanya saja yang ingin saya tanyakan, kan kita memang sejatinya harus terus meningkatkan ibadah kita ya dari mungkin sehabis maghrib. Nah, kalau misalnya di 10 hari terakhir kita memang memaksimalkan gitu ibadah ya Pak Fauzi ya. Nah, apakah harus memang lelean terus gitu kan Pak Fauzi, atau memang kita bisa misalnya sehabis sholat tarawih kita istirahat sejenak beberapa jam, kemudian kita bangun dan melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan ya, banyak sekali ada mengaji, ada sholat, zikir dan lain sebagainya, sampai dengan misalnya bagaimana tuh Pak Fauzi manajemen waktunya gitu ya, apalagi kan ibu-ibu mah sok rada gampang cara rapi lulus gitu Pak Fauzi, mungkin juga ada kiat-kiatnya gitu ya Pak Fauzi. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakada punya iya pengumuman ya, aduh ganeng. Iya Kak Kuping Swanten Abdi. Kak Kuping. Oh, mohon langsung atuh gitu. Nah, jadi Ibu, maksudnya dalam mengusahakan diri ini, maksudnya kita, kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah itu ya jitahid. Jadi memang beliau betul-betul mengerahkan kemampuan. Ya kemampuan setiap orang itu intinya Bu berbeda-beda. Iya. Pami urang namanya sore Ibu tetos taraweh istirahat latih sawios Bu. Asal niat istirahatnya itu bukan bermalas-malasan, tapi niatnya untuk agar setelah beristirahat kita bisa lebih kuat lagi gitu, motivasinya jadi semakin lebih baik lagi. Bahkan kalau memang sudah capek tidak apa-apa, misalkan tidur sejenak gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita memaksakan diri juga, malah akhirnya tidak baik. Ya, jadi intinya kemampuan seseorang itu pasti yang memang akan berbeda-beda. Kadang memang kita ini fisik Bu ya, mungkin karena capek kata Ibu, karena aktivitas di kampus sebelumnya, apalagi setelahnya juga kan ada aktivitas. Jadi intinya kita mengerahkan, misalkan Ibu teh yang istirahat atau tarawih, di manage misalkan istirahat setengah jam, sajam gitu. Tapi ulah istirahat nanti pulang Ibu terus tarawih dukikeun ka bade sahur tah. Sanes. Gitu oge. Jangan bisa Ibu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, misalkan ingin sholat tarawih istirahat dulu. Dimana setelah itu mungkin baca Al-Quran, istirahat misalkan 1 jam atau 2 jam baca Al-Quran, kalau tidak kuat 1 jam saya istirahat dulu. Cuman memang begini ibu-ibu yang bapak-bapak yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang beberapa hal yang fenomenanya saya lihat beberapa ya, tapi tidak semua, tapi memang ada ini. Kebetulan beberapa tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu ada, kebetulan kan kalau di Masjid Trans memang ada kegiatan ini ya, kegiatan 10 malam terakhir iktikaf ya di Masjid Trans itu. Nah memang
sayangnya kalau saya melihat dari beberapa pengalaman yang sudah ada, kebanyakan kalau lagi istirahat itu punten gitunya jadi ngobrol, bahkan cenderung mengganggu orang gitu. Jadi kumahanya kadang-kadang di luar teh habis meninggal di tangga. Nah, cinta ieu mah engko etika tapi ngobrol teh bahasana ka bahasa kebon binatang kala luar gitu. Nah, jadi memang tidak juga, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sebagaimana tadi Ibu sampaikan, ya kita melakukan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu satu dengan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kalaupun istirahatnya niatnya adalah karena ingin menyegarkan badan, bukan karena untuk bermalas-malasan. Nah, mungkin itu Bu kalau dari saya Bu. Yang lain mungkin ingin menambahkan mangga. Jazakumullah, hatur nuhun Pak Sami-sami Fauzi. Ibu. Ya, sim kuring. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih Pak Fauzi ya, istilahnya memberikan satu dorongan kuat ini. Kita menghadapi nih hari Sabtu atau hari apa ya, sudah mulai itu ya, malam Ahad atau kapan ya, itu tergantung memulai saumnya ya, untuk mengkhususkan ya. Ya, makanya Bu Hera, ini kenapa Rasul menganjurkan itikafnya itu kepada laki-laki ya. Jadi kalau perempuan itu boleh asal mendapatkan izin kan, seperti itu. Nah, karena memang di sini tugas wanita itu kan juga termasuk melayani laki-laki yang sedang itikaf, suami kita atau siapa. Nah, ini jadi namun istilahnya di sini kan termasuk juga melayaninya, mengurus anaknya dan lain sebagainya. Bagi ibu-ibu barangkali itu kan juga termasuk satu amal soleh ya. Nah, justru kalau laki-laki mah di dia wayah nah we da itikaf nu leres mapan kedah pul saur Bapak Uji oge nya meureunana ari tukang udud masa kali-kalian udud meureun gitu. Mangga bae teman. Nah, itu ya. Nah, ini barangkali yang perlu juga. Nah, itu yang pertama ya Bu Era. Jadi istilahnya ulah sieun katinggalun gitunya istilahnya. Koin mah bergabung dulu. Mudah-mudahan jadi istri yang melayani suaminya sedang beretikaf itu dalam artian melayani untuk makan dan lain sebagainya, kan nganteran dan nah itu kan juga termasuk amal soleh yang ada di dalam kurun 10 hari terakhir itu kan amal. Leres. Itu yang pertama. Terus kedua ya ini alhamdulillah Pak Fauzi, karena memang ini kalau kita melihat karena kita mau orang fakultas dakwah, ya tentu merenan istilahnya menyampaikan sesuatu ini ya Pak Fauzi kan bareng dengan saya juga Dina Ilmu Dakwah. Nah itu di sini memang yang perlu harus sangat kita hati-hati barangkali bagi orang fakultas dakwah meren orang nah ini yang dikemas sedemikian rupa itu supaya jatuh kepada satu ajakan yang benar. Karena memang banyak sekali gitu ya keterangan-keterangan yang sangat berlebihan yang akhirnya bisa menyesatkan. Dalam artian menyesatkan itu ya macam-macam kan begitu ya akhirnya bahkan dikaitkan jeung segala macam. Waduh menang Lailatul Qadar, waduh menang nah gitu kan sampai hal-hal yang ini. Nah ini barangkali bagi kita ya orang fakultas dakwah ini di samping juga menerangkan secara utuh juga bagaimana supaya bisa meluruskan. Karena itu ini yang penting kan manfaat daripada Lailatul Qadar itu. Jadi di sini paling tidak kita kan ada 3 ya. Yang pertama barangkali juga perlu kita istilahnya menajamkan, meluruskan misalnya terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar. Karena memang tadi juga kan ada kata Bapak Fauzi mungkin ada 2 pendapatnya itu atau ada 2 ini pandangan. Oh Lailatul Qadar mah terjadi nangan ukur baheula we pada saat turunnya Al-Qur'an. Kan ayeuna mah teu turun deui Al-Qur'an kan gitu ya. Kalau ayat-ayat tadi yang dibacakan itu berkaitan dengan turunnya padahal di dalam ayat itu juga kan memang ada ya terjadi. Nah, itu dengan istilahnya kemuliaan itu akan turun terus-menerus setiap bulan Ramadan misalnya.
Nah, itu kan seperti tanazzalu. Nah, itu ya tanazzalu. Itu tanazzalu itu kan sudah fi'il mudhari ya kan gitu ya. Artinya di sini bisa mengatakan bahwa oh bukan hanya malam Ramadan kan gitu ya, tapi juga bukan saja pada saat turunnya Al-Quran dulu begitu, tapi setiap bulan Ramadan tanazzal. Nah, itu akan turun malaikat itu misalnya. Kemudian juga ya itu sering juga keutamaan 1000 bulan pan orang sok ngitung akhirnya ku angka gitu ya. Ya tenan naon memang menghitung itu. Tapi bagus juga istilahnya bahwa jangan hitungan secara letterlek kan begitu ya. Tapi juga itu kemuliaannya tidak terukur lah, tidak terbatas begitu. Dan termasuk juga mungkin tanda-tanda. Nah ya, tanda-tanda. Memang di dalam ayat itu sendiri juga kan sudah dikemukakan. Misalnya yang paling tidak tanda-tandanya itu kan salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah itu tandanya. Jadi istilahnya kedamaian. Jadi terasa damai, gitunya tenang, tentram dan seterusnya. Nah ini barangkali paling tidak dalam hal khususnya terkait dengan Lailatul Qadar, keur urang mah fakultas dakwah barangkali perlu kita melakukan semacam satu diskusi kembali sehingga mempunyai satu mungkin nanti Pak Fauzi terus kembangkan bisa menjadi satu apa namanya satu buku lah atau apa kan begitu ya untuk didakwahkan lagi kepada orang lain dengan acuan-acuan yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu dan ditutup tadi memang Pak Uji sendiri ya man qoma ramadhana imanan wahtisaban kan istilahnya terakhir itu ditutup seperti itu. Hatur nuhun sakitu Rupin. Sami-sami alhamdulillah. Nuhun. Ibu, masih ada pertanyaan kali? Ada satu lagi. Hei, Koko, ini Mang Koko. Mang Koko. Aduh, Jadi lagi. iya jadi Ka'bah. Iya, jadi Ka'bah. Mang Koko lah guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Fauzi, Pak Bapak Ibu. Ini saya ingin buat memperkaya kita semua dan khususnya saya sebetulnya. Ini terkait dengan itikaf ya. Jadi di teman-teman saya di lingkungan lah yang biasa saya komunikasi dengan mereka itu ada perbedaan pendapat terkait dengan itikaf. Yang pertama, mereka menyebutkan yang dimaksud itikaf di 10 hari terakhir itu adalah ya full gitu ya, berada di masjid yang dilakukan program-program di masjid ya, beberapa masjid mungkin di Trans Studio terus di Darul Tauhid, memang itu program 10 hari tidak pulang, makan di situ ya buka sahur kemudian dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian juga ada sebagian menyebutkan ya kalau secara prinsip itikaf itu ya berdiam diri di masjid kemudian beribadah di masjid tanpa kemudian maksudnya dibatasi waktu itu harus 10 hari terakhir itu harus terus-terusan ada di situ. Nah, apalagi kayak kita mungkin ya yang kerja ya harus keluar gitu. Nah, ini masih tetap ada di masyarakat, jadi mohon diberikan referensi lain biar kita bisa sama-sama memberikan penjelasan ya, meskipun perbedaan itu sesuatu yang wajar dan lumrah. Ya. Iya, begitu. Terima kasih Bapak Uji. Ya, baik. Nah, sebetulnya kalau di Masjid Trans sendiri sih memang tidak seperti masjid yang lain ya. Seperti mungkin saya nggak tahu kalau di Habibur Rahman seperti Habibur Rahman sampai pada bawa tenda. Nah, sampai bawa tenda kan di sana. Kalau di Masjid Trans memang tidak Pak, tidak sampai full. Jadi hanya di malamnya saja, tidak sampai di siangnya. Seperti di Pusdai memang ada yang sampai tidur. Tapi kan permasalahannya juga di kita itu kan jujur ya seperti kita dan beberapa orang lainnya kan 10 malam, 10 hari terakhir itu masih punya aktivitas dan itu masih punya kewajiban. Apalagi kewajiban itu yang berkaitan dengan bagaimana menafkahi
anak dan istri. Nah, dan saya sih berpendapat bahwa itu juga rangkaian dari bagaimana seseorang itu berbuat kebaikan. Karena itu adalah kewajiban, apalagi kalau misalkan tidak bekerja, ya malah akan jadi masalah gitu ya dari hal itu. Jadi memang pendapat memang muncul. Ya biasanya sih yang melakukan 10 malam terakhir, dah aku ditinggal mah ku abi hapunten gitunya. Kebanyakan orang-orang yang memang mereka berada gitu. Yang udah sepuh dinya. Nah, biasanya memang sudah tidak punya lagi kegiatan biasanya ya. Ya memang mereka untuk melalui itu. Tapi bagi beberapa orang yang memang sulit untuk melakukan itu, setidaknya memang di 10 malamnya itu minimal dia bisa betul-betul menggunakan kesempatannya dengan baik. Kalau saya sih lebih cenderung kepada bagaimana kondisi orangnya yang pelakunya. Gitu ya. Intinya kan di sini yajtahid itu kan mengerahkan kemampuan sesuai dengan kemampuan yang dipunyai oleh orang itu. Kalau memang mampunya mungkin masa daripada akhirnya 10 hari tidak mau nyepahin di kabayang tangke bisa nanti sama dapat SP ya Pak ya nanti jangan 10 hari 3 hari nggak masuk aja mungkin jadi bisa dapat SP. Nah mungkin ya kecuali dengan memang kalau bisa diupayakan seperti itu. Kalau pendapat saya sih masih seperti itu ya. Boleh menambahkan ya Pak Fauzi sedikit? Enggak. Ya, itu ada juga ayat kan, wattaqullaha manistata'tum. Kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau posisi saya dengan Bu Ati tidak mungkin ya 10 hari di masjid. Saya biasanya milihnya malam ganjil di masjidnya jeung Pak Rahmat jeung almarhumah Bu Ahmad. Nah, kalau yang tidak ganjil saya tetap bangun tapi di rumah gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang surat Al-Qadar ini ada sebabun nuzulnya, saya baca di tafsir itu kenapa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau di zaman Nabi Musa mah orang dikatakan soleh itu kalau ibadahnya sudah 1000 bulan gitu. Kan kita umat Nabi Muhammad banyak sekali diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada umat lain. Jadi termasuk diberinya malam Lailatul Qadar itu orang akan memperoleh kebaikan melebihi dari 1000 bulan. Ya, kalau kita mengingat umur kita sampai 1000 bulan atau 80 tahun mah rada susah. Maka dengan anugerah oleh Allah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kita dapat pada waktu Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin perjuangan kita bagaimana bisa memperolehnya ya, karena itu datangnya hanya di bulan Ramadan dan hanya malam-malam ganjil saja. Dan yang kemarin saya sampaikan juga di permintaan Bu Ida untuk artikel, kenapa malam Lailatul Qadar itu datangnya di akhir gitu. Kalau Lailatul Qadar itu sudah diberitakan 10 hari awal Ramadan, yakin kan 20 hari dan seterusnya pasti nggak kosong pisan. Males Allah mah cerdas gitu ya, mah cerdas mah tahu kalau apanya itu matre gitu, makanya dipasang yang di akhir sehingga kita memang harus siap dari awal sampai akhir. Seperti orang yang kalau baru seminggu banyak masih nyeri awak. Nah, setelah 20 hari kita saum terus dengan tadarus, kita itu sudah punya kesiapan fisik dan mental gitu. Kalau yang tidak kuat tadi kata Pak Fauzi, seminggu ke masjid sekarang rosong tak kemudian karena malam itu Qadar sudah 20 hari kosong pisan, kecuali kalau emang kita siap dari awal. Nah, insya Allah semakin kesini teh semakin sehat gitu. Dilatih heula gitu kan untuk menghadapi 10 hari terakhir gitu ya. 20 hari kita latihan heula kan gitu. Betul. Karena kalau tidak latihan seperti itu ya itu di akhir Ramadan semuanya memperbesar masjid kan begitu. Biasanya kalau 10 hari sebelum Ramadan itu yang penuh itu di mall. Iya. Itu kan gitu. Semuanya pada umroh ya. Mall gitu. Nah, justru 20 hari itu kemampuan latihan memang disitulah Allah sendiri memberikan itu. Dan karena di 10 hari terakhir betul-betul juga ujiannya, godaannya memang sangat banyak. Ya, betul. Makanya itu kan diwajibkan. Nah, makanya juga di sini kita harus mengaitkan mungkin Budia Pak Rahmat dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di situ.
untuk 10 hari terakhir itu ya ibadah dalam konteks tidak hanya yang sifatnya ritual, berarti siang malam kan, karena dari mulai tidur sampai kepada bangun lagi kita itu dituntut beribadah. Makanya tadi ketika memahami perbedaan itu memang ya logis kan gitu. Hanya saya mencoba di situ. Jadi ya mungkin betul Pak Uji, lamun 10 hari terakhir orang tegawe ya justru itu kan juga nggak mendaruratkan. Namanya tidak berbuat baik. Bukan hanya kepada diri sendiri, kepada lembaga kan gitu kan. Nah, itu mungkin pemahaman i'tikaf itu apakah harus itu, dan kalau di masjid saya terus terang memang ya latihannya itulah di malam-malam ganjil, dan itu pun mulainya kadang-kadang mereka jam 12 baru dilanjut sahur bersama lah begitu. Itu memang dalam mereka juga melatih, tapi kalau ada yang mau full enggak kan. Itu mungkin tambahan. Ya. Jadi ini jam kerja itu sampai tanggal 29 ya. Ya. Jadi begini, kalau saya memang bisa memahami dari dua sisi ya. Karena memang ini juga kan kalau kita lihat di dalam surat yang ke-187 itu kan ya. Nah, wa antum akifuna fil masajid kan begitu ya. Nah, artinya bahwa pengertian i'tikaf ini juga kita melihat juga pandangan Imam Syafi'i juga ya. Nah, ternyata memang ada dua. Yang pertama yang diartikan secara khusus terkait dengan ayat yang ke-187 karena itu terkait dengan bulan Ramadan. Artinya i'tikaf di bulan Ramadan mah dilakukan jeung dicontohkan ku Rasul teh kitu 10 malam terlepas pandangannya itu kudu usaha dan lain sebagainya, tapi itu sudah dalam masuk konteks ibadah seperti itu. Kemudian juga sekarang kalau Imam Syafi'i kan juga secara pengertian secara umum, artinya bahwa kita diam di masjid walaupun hanya sejenak juga termasuk i'tikaf. Jadi adanya kegiatan i'tikaf yang secara khusus mah hanya di bulan Ramadan karena terkait gitu ya. Nah, terkait termasuk di dalam ayat, makanya ayat itu kan juga yang ke-187 itu termasuk juga berhubungan dengan istri kan begitunya itu di sana, kecuali waktu i'tikaf. Kenapa sampai dikecualikan? Karena ada pengertian yang secara khusus. Jadi tidak harus kita memaknai dalam artian bebas begitu ya. Jadi ada i'tikaf yang khusus yang terkait dengan i'tikaf di bulan Ramadan, kita urusan sanggup sanggup nama terjadi masalah, cuman adanya seperti itu. Tapi juga ada i'tikaf yang secara umum ya. Nah, itu ya penambahan istilahnya pandangan dari saya. Jadi kita memaknai dua pengertian khusus dan juga pengertian yang secara umum. Saya kira itu. Ya, jadi Bu Hati kita bisa i'tikaf nanti di masjid. Nah, itu yang saya akan tanyakan. Bisa. Jadi begini, saya mendengarkan ceramah. Ada yang bertanya dari pendengarnya, mana yang lebih afdol untuk seorang wanita, apakah melaksanakan sholat, termasuk juga mungkin i'tikaf ya, itu di masjid atau di rumah? Nah, jawabannya adalah di rumah. Nah, ini bagaimana pandangannya yang lebih afdol untuk perempuan? Begitu ya. Oke, Pak. Ya, upami i'tikaf mah kaitannya teh sareng masjid. Ya, i'tikaf harus di masjid. Gitu ya. Hari i'tikaf bukan ada di masjid. Hari di bumi mah nya ibadah we urang teh sawios kan. Cuman kan tadi juga dianjurkannya kepada para laki-laki. Hari perempuan mah justru kalau diizinkan oleh suami kan begitu. Iya. Seperti yang dicontohkan Rasul. Rasul juga membuangkan istri-istrinya, berarti sama suruh masuk ke masjid.
Nah, dan itu setelah ini ya, setelah Rasul tidak ada, istri-istrinya ke masjid itu kan begitu. Ya, sepemahaman saya ketika istri Rasul masih ada pun untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, Rasul itu kan tidak selamanya di masjid gitu ya, bahkan lebih banyaknya di rumah. Ya. Nah, itu jadi mungkin dari pemahaman ini yang dikatakan bahwa istri lebih afdol mungkin ya ibadah tarawihnya di rumah saja. Begitu konteksnya seperti itu enggak Pak Fauzi ya? Iya, jadi begini Bu, Iya. kan intinya di 10 malam terakhir itu adalah menghidupkan malam kan. Ya. Nah kemudian ada anjuran juga wa antum akifuna fil masajid, kan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kalau dikatakan i'tikaf ya i'tikaf itu jelas, memang kata Pak Rahmat betul, i'tikaf itu pelaksanaannya di masjid. Apakah seorang wanita boleh i'tikaf? Boleh, tapi asal ada izin dari suami. Namun jika memang tidak bisa karena adalah satu lain hal, maka intinya adalah wanita itu menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betul tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, misalkan apalagi bagaimana Bu kalau masalah dengan wanita haid? Kumaha tuh kalau wanita haid, mereka nggak bisa baca, nggak bisa sholat ya. Kemudian dan sebagainya, kan setidaknya mereka satu bisa membantu untuk orang-orang yang i'tikaf, menyediakan makan, kemudian juga berzikir, banyaklah amal soleh. Banyak sebenarnya amal soleh. Intinya kan ibadah itu tidak dispesifikkan kepada hanya sholat, zikir, membaca Al-Quran, tapi kan tadi Rasulullah juga bersedekah. Nah itu jadi aktivitas intinya menghidupkan malamnya. Perbanyak bilinu juhed. Nah gitu ya, mungkin jadi untuk bagi wanita memang ada pengecualian. Bagus. Nah gitulah, hidupkan etana supaya saling ini ya. Ini sana hidupkan bapaknya. Sana hidupkan diskusi. Nah. Berarti mah. Faros. Mangga. Kan sama tuh pertanyaan Pak Hendi itu ditanyakan oleh perawat, penjaga kereta api, tentara, terus polisi jaga malam. Ya, polisi. Ayeuna mah ku dosen oge, da masih kena kuliah. Nah, jadi mereka bertanya, kalau begitu sangat diskriminatif. Kenapa katanya? Karena yang memiliki kesempatan untuk beriktikaf itu adalah orang yang memiliki profesi bukan seperti saya gitu. Karena profesi seperti kami ini nggak bisa. Karena harus menghabiskan waktu ya di tempat pekerjaan. Hari ya. Nah, makanya kan ketika tadi pertanyaan apakah kan mesti 10 hari, kan itu artinya ada diskriminatif. Jadi fatwa yang tadi harus full diskriminatif, apalagi kan tuntutan seperti menjaga jalan ya, ataupun misalnya kecelakaan di rumah sakit sebagainya, siapa yang menanggung itu? Profesi seperti itu kan gitu. Makanya kalau kemudian disampaikan boleh i'tikaf 1 hari saja, kan selama ini kan yang maksud i'tikaf itu harus full gitu, harus 10 hari. Kami juga ingin meraih itu Lailatul Qadar kan gitu. Artinya di situ ada yang namanya rolling pekerjaan. Jadi saya ingin juga i'tikaf walaupun 1 hari saja, maksud 1 malam saja pada hari misalnya hari ganjil gitu. Karena pekerjaan kami menuntut saya harus tetap di pekerjaan, kan seperti misalnya polisi ya, ataupun perawat yang di rumah sakit dan sebagainya gitu. Nah mungkin itu jawaban fikih ya, itu kan jawaban fikih juga kan, jawaban fikih dalam pengertian memberikan ajas legal, ajas semacam bukan justifikasi, maksudnya memang perlu ada justifikasi, tapi maksudnya bahwa fikih juga membenarkan begitu
yang itikaf 1 hari, 1 malam. Tapi juga ada yang mengatakan, nah itu mah itikapan katanya. So itikafan yang benarnya 10 hari. Gitu. Hadilah mastata'tum. Iya, makanya kan bagus juga jawaban Bu Rodia juga yang mastata'tum. Karena apalagi kan itu kan sebenarnya anjuran, ya bukan satu hal yang wajib. Bukan satu fardu yang diwajibkan, tapi itu kan fardu yang bersifat sunnah kan begitu. Mungkin itu Ustaz Fauzi. Ya, Rahmat mah itakep lagi Pak Malki kan itikaf itakep. Sudah cukup ya, kasihan yang dari Cianjur mau ke kantor. Mohon abdi bilih kebanjiran ya. Nah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak terima kasih. Fauzi ditutup saja, Pak Fauzi. Mangga bagus. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya yang telah disampaikan oleh narasumber kita dan para ustadz yang lainnya. Ustadzah, alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan oleh kita semua pada pagi ini mudah-mudahan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kita semua amin. Amin amin. Ya, kita pun baca doa. Tuhan Tuhan lagi pada hari ini kalau macam jawab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.